kami dapat kembali bersekutu dengan Tuhan dan sesama umat Tuhan dalam persekutuan Shalom Ministry Shield di gereja kami. Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan Yesus menolong semua kami dan menjadikan kami orang-orang yang setia, orang yang memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam persekutuan kita Shalom Ministry Shield di tengah-tengah minggu ini. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Matius pasal 24 ayat 37 sampai ke 44 yang berbunyi demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 43 mengatakan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi kita perlu memahami bahwa Yesus datang pertama kali dalam rangka yang disebut Natal, dan Dia akan datang kembali karena Dia sudah menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, sekarang masa Advent. Masa Advent itulah masa-masa atau waktu menantikan kedatangan Tuhan. Menyambut kedatangan Tuhan. Kita tidak menyambut kedatangan Tuhan yang pertama, tapi kita sudah akan menyambut atau sedang menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara yang kekasih dalam Yesus, karena Yesus sudah ada di tengah-tengah kita, Yesus sudah bersama-sama dengan kita, dan Yesus akan datang menjemput kita untuk membawa ke tempat yang telah dipersiapkan. Saudara yang kekasih dalam Yesus, yang pertama yang kita perlu persiapkan ialah persiapan rohani dan hati. Itu lebih penting daripada persiapan jasmani. Artinya, persiapan hati dan rohani kita lebih utama, lebih penting dari segala-galanya. Menghias atau mendekor acara di gereja kita menyambut Natal dan sebagainya, bagus. Tetapi tidak lebih penting daripada persiapan hati dan nurani kita. Kita punya pakaian baru dan bagus, perlu bagus kalau memungkinkan. Tetapi tidak lebih penting daripada menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan hati dan rohani yang mantap dan baik. Saudara yang kekasih dalam Yesus, jangan hanya fokus kepada mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan dengan pakaian baru, dengan dekor dan sebagainya. Hati dan rohani lebih penting dari semuanya itu. Yang kedua, saudara sekalian, kita menyambut Natal, kita semakin beriman dan bersaudara. Artinya iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin berkembang, iman kita semakin kuat, dan kita semakin mengakar kepada Kristus. Sehingga kita tidak tergoyahkan, ditiup angin, ditiup kepada segala apapun juga. Semakin beriman. Yang lebih pada itu, bukan hanya beriman, tetapi kita semakin bersaudara satu sama lain. Artinya saudara dan saya tidak lagi merasakan asing ataupun terasa terasing dan mengasingkan diri.
Saudara dan saya sebagai warga gereja, sebagai umat Tuhan, kita adalah satu keluarga, satu saudara, satu Bapa Allah kita, dan kita sama-sama menjadi anak-anak Tuhan. Kita bersaudara, semakin bersaudara hari ke hari, waktu demi waktu. Yang berikut yang ketiga, kita memupuk semangat kekeluargaan kita. Jadi saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Allah, semakin kita memupuk, membina kekeluargaan kita. Bagaimana kita semakin merasakan, semakin menikmati bahwa saudara dan saya adalah dalam satu keluarga Allah. Kita bersaudara satu sama lain di dalam keluarga Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, mari kita bina, mari kita tingkatkan, mari kita tumbuh kembangkan persaudaraan, kekeluargaan kita satu sama lain. Jangan lagi merasa lebih besar, merasa lebih kecil, merasa ini sebagai yang tidak membangun sesama kita. Mari kita tingkatkan, kita pupuk bahwa kita semua bersaudara, kita semua berkeluarga. Sedangkan yang terakhir saudara sekalian, di dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu kita berbagi kepada sesama. Saudara yang kekasih dalam Yesus, kita berbagi apa yang kita punya. Kita berbagi kepada teman, kepada keluarga, kepada saudara kita, membagi pemikiran, membagikan empati, membagikan apa yang dapat kita bagi, sehingga dapat menolong sesama kita, menguatkan sesama kita, sehingga semua kita semakin hari semakin bertumbuh dan semakin kuat, semakin setia kepada Tuhan. Berbagi dalam rangka Natal ini, momen atau waktu yang baik untuk kita berbagi kepada sesama kita. Apa yang dapat saya dan saudara bagi? Tentunya kita terbatas yang satu sama lain. Tetapi yang paling penting, saya punya kerinduan, punya keinginan, dan ingin mewujudkan berbagi kepada sesama. Baik pemikiran saya, baik tenaga saya, baik apa yang saya punya, dan kepada sesama dan sebagainya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, inilah yang perlu kita siapkan di dalam kita menyambut kedatangan Tuhan, yaitu bahwa persiapan rohani dan hati lebih penting daripada persiapan jasmani. Kita semakin saudara sekalian beriman dan semakin bersaudara satu sama lain. Kita perlu memupuk kekeluargaan kita di dalam keluarga Allah ini, dan kita berbagi apa yang dapat kita bagi kepada sesama dalam rangka mewujudkan cinta kasih, mewujudkan kasih kita kepada sesama, dan mewujudkan pertolongan kita sebagai umat Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, saya yakin dan percaya kalau kita mempersiapkan diri semacam ini, maka kita akan menikmati Natal dan kita akan bersuka cita dan semuanya merasa riang. Karena Yesus sudah datang dan Yesus akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam kehidupan kita hari-hari yang akan datang. Salam. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih untuk firman Allah yang singkat. Biarlah Tuhan juga memberikan pengertian penjelasan kepada kami semua. Berkati yang mendengar, berkati yang menyampaikan, dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.